yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat penting bagi kita, di mana kehormatan seorang muslim itu bisa dipahami melalui rasa tenggang rasa, sensitif, enak tidak enak. Nah, itu baru kita bisa paham soal harkat martabat saudara sesama Islam. Ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, begitu pula diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi dalam riwayat Imam Muslim tidak ada lafal illa bihaqqil Islam, kecuali hanya pada riwayat Bukhari saja. Al-Imam Abdullah ibn Umar meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW secara langsung, yang artinya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu mereka mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Maka ketika mereka melakukan hal-hal yang demikian itu, maka terpeliharalah mereka minni dariku, untuk tidak menyakitinya. Dima'ahum, ya, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali ada aturan Islam yang berkenaan dengan itu. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hitung-hitungan mereka, amal mereka, 'ala Allah, nanti akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini mempunyai makna yang sangat luar biasa, khususnya dalam kehidupan kita beragama ini. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan. Jadi Allah lah yang memerintahkannya ini. Allah memerintahkan saya untuk memerangi manusia. Ini hadis kalau dipahami hanya terjemahannya saja, maka kita akan mendapati banyak kontradiksi, banyak pertentangan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Nah, ini kalau diterjemahkan secara harfiah semacam itu, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan ayat la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy? Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ayat yang lagi dinyatakan, kalau dia berhendak memilih keimanan, ya berimanlah. Kalau berhendak memilih kekufuran, ya kufurlah. Jadi artinya manusia diberi kebebasan untuk memilih
Tetapi pilihannya ini pilihan beresiko. Jangan sampai berani memilih tapi nggak berani beresiko. Sementara di hadis ini saya diperintahkan untuk membunuh manusia. Nah, inilah pentingnya bahwa belajar hadis tidak cukup pada pemaknaan harfiah. Harus dipahami konteks daripada hadis ini. Ceritanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah di Madinah, di mana sebelumnya terjadi intimidasi, penyiksaan terhadap umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam bertauhid. Karena umat Islam menyebarkan agama tauhid, monoteisme. Sementara mereka berkeyakinan politeisme, banyak Tuhan. Nah, mereka memaksakan keyakinan politeisme mereka kepada umat Islam. Makanya umat Islam setelah turun ayat jihad yang berbunyi udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, telah diizinkan kepada mereka yang diperangi, mereka yang didolimi untuk melakukan balasan. Jadi hadis ini kata uqatil itu artinya bukan kok membunuh, tidak, tetapi melakukan balasan. Karena mereka sudah mengintimidasi kita, mengintimidasi umat Islam. Siapa saat itu? Musyrikun, orang-orang Quraisy, penyembah berhala, keyakinan punya Tuhan. Nah, mereka itu memaksakan kehendak keyakinan mereka terhadap umat Islam. Nah, umat Islam diperintah untuk memerangi mereka. Jadi Anas di sini bukan berarti manusia seluruhnya, tetapi maksudnya adalah para penyembah berhala, orang-orang musyrikun, ya, yang dulunya itu melakukan pemaksaan terhadap umat Islam. Nah, akhirnya diperintahkanlah untuk memerangi mereka, manusia tadi, sampai mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi hadis ini, ya, kalau diartikan secara harfiah, orang bisa jadi radikal. Berarti siapa saja harus saya bunuh, selama dia belum bersyahadat harus saya bunuh. Padahal kata uqatil itu punya faedah lil musyarakah. Jadi kalau qatala membunuh, kalau uqatil musyarakah. Musyarakah itu saling. Jadi tidak ada sebuah akibat kecuali ada efek sebelumnya. Nah, ini hadis ini dilekatkan dalam arti itu. Jadi ketika itu para musyrikun, penyembah berhala, memaksakan kehendaknya kepada umat Islam. Lalu umat Islam setelah turun ayat jihad diperintahkan untuk membalas, memerangi mereka. Nah, ketika perang harus ada pembeda. Nah, pembedanya bagaimana? Antara yang muslim dengan non-muslim, dengan musyrikun, mau sama-sama orang Arab, bajunya sama. Nah, tentu dengan syahadatnya membedakannya. Makanya ada satu riwayat dinyatakan ketika ada orang menyerah, terus orang tersebut bersyahadat, kemudian Rasulullah membiarkannya, sementara Umar tidak bisa. Ini orang bersyahadat bukan karena beriman kepada engkau ya Rasulullah, bukan karena beriman kepada Allah, tetapi karena takut dibunuh. Mendapat pertanyaan semacam ini, Rasulullah SAW menjawab, aku tidak diperintahkan untuk membedah dada seseorang sehingga aku tahu dia itu beriman atau tidak. Artinya apa? Nahnu nahkumu bid-dhahir wa antum tahkumuna bil
antum tahkumuna bid-dhawahir wa nahnu nahkumu bis-sarair. Kalian itu hanya dituntut untuk melihat, menghukumi apa yang nampak saja. Antum tahkumuna bid-dhawahir wa nahnu nahkumu bis-sarair. Sementara kami, Allah Subhanahu wa taala, nanti akan meminta pertanggungjawabannya, baik lahirnya maupun batinnya, karena yang tahu batin adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sudah, yang penting bersyahadat. Nah, jadi ketika riwayat ini dikumpulkan, maka menjadi satu makna bahwa syahadat itu dalam kondisi perang adalah untuk membedakan mana kawan, mana lawan. Dan hadis ini dipakai adalah sebagai efek untuk membela diri. Makanya pakai uqatil, bukan pakai qatala, bunuh, uqatil. Nah, kemudian hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadat itu merupakan hal pokok, fundamen bagi orang yang masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan. Kenapa orang sudah berbuat baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik, menyenangkan banyak orang, sedekahnya banyak, tetapi dia menurut Islam dia tetap masuk neraka sebab tidak bersyahadat? Bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini soal prinsip. Jadi setiap agama itu ada kekhususan, ada identitas. Nah, identitas Islam itu ya syahadat ini. Ketika ada yang bertanya semacam itu, maka dijawab, Anda kuliah tidak? Ya, saya kuliah. Ketika Anda masuk kuliah, siapapun bisa masuk kuliah, masuk kelas, ikut ujian. Tetapi ujiannya itu, masuk kelasnya itu dihitung tidak? Kalau tidak registrasi awal, daftar. Tidak. Syahadat itu ibaratnya adalah seseorang itu melakukan registrasi daftar, menyatakan dirinya bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad dan utusan Allah. Karena Tuhannya Allah, maka kebaikan apapun diniatkan karena Allah. Perbuatan apapun harus mengikuti tata aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ibaratnya itu sebuah daftar pertama untuk identitas muslimnya. Sama dengan seorang mahasiswa. Disebut mahasiswa bukan karena dia masuk kuliah, ujian, bukan, tetapi karena daftar. Setiap orang bisa masuk ke kampus, modal di kampus, ikut kuliah dan sebagainya. Selesai, apakah dia sebagai mahasiswa dan sarjana akhirnya? Tidak. Begitupun syahadat. Orang mungkin bisa berbuat baik, akhlaknya mulia, tapi dia belum bersyahadat. Maka menurut identitas Islam yang hakiki, tetap amalnya tidak diterima. Ya. Jadi ini merupakan hal yang paling pokok dalam beragama adalah syahadat. Karena syahadat itulah yang nanti menjadi identitas awal sebagai muslim, sekaligus sebagai pengikraran kita, penghambaan kita kepada Allah, pengikraran kita bahwa aturan-aturan dalam kehidupan ini disesuaikan daripada ajaran Rasulullah. Kemudian wa yuqimus shalah. Setelah bersyahadat, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad Rasulnya, maka pembuktian pertama dan esensi adalah mengerjakan sholat. Nah, sholat ini
gampang-gampang susah. Kenapa? Karena sholat itu dituntut istiqomah sampai akhir hayat. Sementara sholat itu kalau kita tidak hati-hati kadang kalah dengan kesibukan. Kalau kalah dengan kesibukan ya sholatnya sholat ekspres. Ketika ditanya kok sholat cepat sekali, sudah hafal, udah puluhan tahun sholat kok, jadi cepat sholatnya. Nah, ini sholat. Makanya di situ tidak wayak maluna sholat nggak, wayuqimuna sholat, mendirikan sholat. Bukan kita yang berdiri, tapi sholatnya yang tegak. Benar nggak sholat kita itu sudah tegak? Sholat kita sudah tegak itu benar apa enggak? Apakah masih bengkok atau masih glosoran? Nah itu yang dipikirkan setelah syahadat. Nah, ketika orang sudah berislam, maka yang kedua adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abd yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang paling utama dan pokok yang pertama kali dihisab, dipertanyakan oleh Allah adalah as-shalah. Nah, ciri-ciri sholat sudah tegak atau belum? Satu, inna sholata li dzikri, sholat itu mengingatku. Betul nggak dalam sholatnya itu benar-benar mengingat Allah? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul nggak setelah sholat itu kemungkaran itu dijauhi, kejelekan-kejelekan, keburukan itu menjadi minimal gara-gara setelah sholat terminimalisir. Kalau zikirnya Allah, mengingat Allahnya itu, bagaimana kita yang tahu setelah sholat mau apa dan bagaimana? Nah, kita yang tahu. Nah, makanya tegak nggak sholat kita ini? Nah, ini yang mungkin ketika iman kita lagi tinggi, insya Allah sholatnya tegak, khusyuk. Tapi ketika iman kita lagi ada masalah, gonjang-ganjing pikiran kesana kemari, nah susah, istiqomah itu susah. Istiqomah itu susah. Nah ini yang dituntut daripada istiqomah. Syahadat cukup sekali, tetapi mempertahankan ya amaliyah atau pembuktian syahadat. Nah ini yang butuh penjelasan atau butuh yang namanya konsistensi. Oleh karena itu, untuk masalah sholat, ya, insya Allah tidak ada masalah mau madzhab A, B, C, gitu. Yang penting sholat. Orang pada berdebat sholat tarawih 8 apa 20, sholat sunnah padahal. Ya orang nggak sholat aja banyak kok. Jadi yang benar adalah yang penting sholat. Nah, wa yu'tuz zakat. Kemudian setelah sholat, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan lupa hubungan manusia dengan manusia yang lain. Makanya pakai zakat. Zakat itu dari kata zakka yuzaki, membersihkan. Jadi di dalam harta kita ada hak-hak orang lain yang tidak mampu, yang harus kita tunaikan. Nah itu membersihkan harta sekaligus hati kita. Supaya apa? Kalau orang suka yang merasa punya sendiri, milik sendiri, itu seolah-olah apa yang dia lakukan adalah milik dia sendiri. Padahal kita bekerja dapat hasil itu tidak mutlak daripada amal kita sendiri, tetapi ada skenario Allah. Oleh karena itu dengan zakat Allah mau mengajarkan, ingat kamu dapat itu tidak murni kamu saja. Bagaimana melepaskan merasa memiliki ini? Itu dengan berbagi. Tanpa berbagi nggak mungkin orang punya rasa pasti dia punya rasa ingin memiliki, ingin buaya sebanyak-banyaknya. Itu akan semakin tamak. Tapi dengan berbagi dia akan berpikir, oh ada orang-orang di bawah kita yang kurang beruntung. Itu kata zakat.
Sebenarnya kata zakat itu berkaitan dengan yang wajib. Misalnya zakat mal, zakat fitrah yang wajib. Nah, sementara ada istilahnya namanya infak. Baik zakat maupun infak dalam satu koridor istilah besar yang namanya sedekah. Makanya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin al-ayah. Sesungguhnya sedekah untuk fuqara, masakin dan seterusnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian harta dari mereka, orang-orang yang kaya itu, ya, untuk sedekah. Karena sedekah itu mampu membersihkan dirinya dan hartanya. Hartanya daripada apa? Daripada sifat iri dengki. Nah, kalau orang miskin nggak punya, kalau melihat orang kaya bisa iri dengki. Tapi kalau mendapatkan bagian, insya Allah harta kita akan bersih dari diiriin sama orang. Begitupun hati kita akan bersih dari mana? Dari rasa memiliki. Padahal ini titipan. Hidup itu kan titipan sama gantian. Allah kebetulan menitipkan kita amanah uang, jabatan. Tapi juga gantian. Nanti ketika kita meninggal, ya dimiliki oleh anak istri kita, gantian. Istri cantik, ya milik sekarang. Tapi kalau sudah meninggal, ya gantian dimiliki orang. Jadi hidup itu prinsipnya cuma dua. Nah, nyari, kemudian gantian. Oleh karena itu, Allah dengan syariat zakatnya ini ingin mengekalkan satu kebaikan, yaitu yang kita miliki, ya yang itu tadi, yang kita infakkan itulah, yang kita sebenarnya tabung kita miliki. Kalau nggak ada syariat zakat, manusia nggak punya apa-apa lagi. Apa yang dia punya? Hidup dunia cuma mampir lewat saja, saling gantian, berusaha mendapatkan gantian, ya sudah. Tetapi dengan syariat zakat ini, manusia punya satu tabungan, yaitu saya pernah memberikan, saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah memberikan. Nah ini sedekah. Kenapa kata sedekah? Sedekah itu dari kata sodaqof, artinya jujur, benar. Kalau kita beriman kepada Allah, yakin Allah yang memberi rezeki, Allah maha kaya. Kalau memang jujur begitu, buktikan dengan membagi orang miskin. Kamu tidak takut menjadi jatuh miskin, karena Allah maha kaya. Makanya sedekah, benar, jujur. Kata sedekah juga berarti perkawanan. Sedekah, perkawanan. Bahwa dengan kita memberi orang lain, maka kita ciptakan satu sistem kesetiakawanan sosial. Satu sistem rasa satu dengan yang lain, tenggang rasanya ada. Oh dia kurang ini, kurang itu, kita ada. Nah disitulah yang kaya tidak merasa tinggi karena dia harus belajar sama yang miskin juga tidak gampang irian, sehingga dia terpelihara untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan agama seperti mencuri dan lain sebagainya. Itu zakat. Ada satu kisah berkaitan dengan hadis ini juga, bahwa Abu Bakar As-Siddiq saat pertama kali menduduki jabatan sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW, ada satu daerah yang orang-orangnya enggan membayar zakat karena merasa zakat itu adalah untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, dan waktu meninggal ya gak perlu zakat lagi. Mereka orang-orang Islam, tetapi enggan membayar zakat. Lalu Abu Bakar berijtihad, bagaimana kalau orang semacam ini dibiarkan, maka keuangan negara, kesetiakawanan sosial akan terjadi jurang pemisah yang sangat mendalam antara si kaya dan si miskin. Maka pasti umur persatuan umat Islam akan rontok.
Oleh karena itu, melihat gejala sosial yang luar biasa dan juga hadis-hadis Nabi yang selalu menggandeng antara sholat dengan zakat, maka Abu Bakar beristihad, man farraqa baina sholati waz zakat la aqtulannahu, wallahi la aqtulanna man farraqa baina sholati waz zakat. Demi Allah, saya pasti akan perangi, la uqatilanna, saya pasti akan perangi orang yang memisahkan antara zakat dan sholat. Karena dalam Al-Quran tidak dipisahkan. Qimus sholat wa atuz zakat. Sholat dan zakat itu selalu beriringan. Nah, ketika ada orang-orang yang enggak membayar zakat tapi ngaku bersyahadat, ngakunya sholat, maka Abu Bakar bersumpah untuk memeranginya. Lalu Sayyidina Umar menolak. Wahai Abu Bakar, apa dasarmu? Mereka orang sudah bersyahadat, mereka orang Islam, kenapa engkau perangi? Abu Bakar tetap pada prinsipnya. Siapa yang memisahkan antara zakat dan sholat, maka aku perangi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hubungan Allah yang kemudian dibuktikan dengan hubungan baik dengan manusia, khususnya berkaitan dengan eksistensi umat Islam. Terus akhirnya Umar menyatakan, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitallaha qad syaraha sadra Abi Bakar lil qital fa araftu annahu haqq. Akhirnya demi Allah, aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah membukakan lebar-lebar dada Abu Bakar, ya, untuk kuat berperang melawan saudaranya sendiri, yaitu mereka yang tidak mau bayar zakat. Maka aku tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Bakar tersebut adalah suatu kebenaran. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan bahwa syahadat, sholat, zakat ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Bahkan kalau ada yang memisahkan ini, negara, maksudnya negara Islam, berhak untuk turun tangan berkaitan dengan hal ini, khususnya tentang zakat. Selanjutnya hadis tersebut menjelaskan, fa idza fa'alu dzalika, maka ketika mereka sudah melakukan tadi syahadat, sholat dan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terperihalalah darah-darah mereka dan harta benda mereka. Artinya apa? Dia adalah saudara kita seiman, saudara kita seislam, maka tidak boleh kita yang bersaudara ini saling melecehkan. Tidak boleh menyakiti darahnya, tidak boleh mengambil hartanya, nggak boleh korupsi hartanya, amanahnya nggak boleh dicederai, ya, dia tidak boleh dilukai dengan apapun. Makanya di dalam Islam itu ada 5 prinsip penting yang disebut maqasidus syariah. Yang pertama, Islam itu harus punya 5 ini. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Untuk menjaga agama biar tetap sakral, biar tetap dihormati, kesuciannya terjaga, maka harus ada hifdzuddin, yaitu menjaga agama dengan, ya, orang yang keluar dari agama dihukumi murtad. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Makanya ada hukum qisas. Untuk apa? Supaya orang tidak gampang membunuh orang lain. Untuk menjaga jiwa pula, maka seseorang diperkenankan makan bangkai yang semestinya haram, tapi kalau tujuannya untuk menjaga jiwa biar tetap hidup, maka diperkenankan. Jadi pertama hifdzuddin, hifdzun nafas.
Yang ketiga hifdzun nasl, hifdzul akal awal, yaitu menjaga akal, kewarasan berpikir. Makanya Islam memerintahkan untuk mencari ilmu, pendidikan yang baik, melarang minum khamr, obat-obatan terlarang, ekstasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena merusak akal. Memang ekstasi di zaman Rasulullah nggak ada, tetapi kenapa bisa diharamkan? Karena dia menyentuh satu prinsip Islam, yaitu hifdzul akal, menjaga akal. Nah, sementara ekstasi dan lain sebagainya dan sejenisnya, dia merusak akal. Yang ketiga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Makanya Islam memerintahkan kawin, menikah. Untuk apa? Supaya ada regenerasi manusia. Untuk menjaga keturunan dan regenerasi, makanya diharamkannya LGBT, lesbian, gay, dan transgender. Lesbian, perempuan sama perempuan, mau jadi apa? Laki sama laki, mau jadi apa? Perpindahan kelamin, gender, mau jadi apa? Kenapa diharamkan? Karena kalau ini dibolehkan dan menjadi masif, maka tidak akan muncul yang namanya regenerasi. Regenerasi manusia pasti punah. Makanya untuk menjaga hifdzun nasl, keturunan dan regenerasi ini, LGBT diharamkan. Yang terakhir adalah menjaga harta dan martabat. Hifdzul mal wal ird, menjaga harta dan martabat. Artinya apa? Sesama muslim, hartanya nggak boleh dicuri, nggak boleh dikorupsi, nggak boleh dibohongi, nggak boleh ditipu-tipu, karena sesama muslim. Begitupun harkat martabatnya, itu juga harta terbaik dia. Jadi seseorang hidup itu punya dua aset. Satu aset yang disebut materi, ya harta itu, jabatan. Satu aset yang non materi, apa itu? Harkat martabat. Jadi kata asalu minni dima'hum wa amwalahum di dalam hadis ini, yaitu terpelihara dima'hum, darahnya. Artinya apa? Gak boleh dibunuh, gak boleh dilukai. Kalau dilukai, jempolnya hilang, bayar dia denda. Kalau dia meninggal, dilihat. Kalau sengaja, maka kisos. Kalau tidak sengaja, maka nanti dia. Nah, misalnya yang tidak sengaja, ya, mengendara mobil, kan tujuannya kan memang baik, kita pelan-pelan, sudah hati-hati. Terjadi kecelakaan dan korbannya meninggal. Nah, itu dia itu tergantung daripada kesepakatan antara korban dengan pelaku. Nah, secara Islam ada aturannya, berapa onta itu ada. Cuman ya onta sudah nggak ada, tinggal hitung-hitungan harganya berapa. Nah, di sini letaknya istihad. Maka negara beristihad, dihukum saja karena dia nggak mampu bayar dan lain sebagainya, itu boleh. Karena kerangkanya ijtihad. Itu apa? Supaya orang tidak mudah, tidak ceroboh, biar orang lain juga tidak mengalami kecelakaan atau bahaya. Wa amwalahum, dan terjaga harta benda, aset, baik itu aset materi maupun aset non materi. Tidak boleh sesama muslim itu dihabisin martabatnya, aset berupa non materi itu martabatnya. Difitnah, digunjing, diiriin, tidak boleh. Digunjing, difitnah, diiriin, hoax. Itu hoax yang paling baru, yaitu hoax yang wah ini MK lagi mengesahkan LGBT, padahal saya masa sih? Ternyata enggak begitu dan tidak begitu. Itu lain cerita.
Jadi sebenarnya yang syaratan kadar itu bukan semacam itu, tetapi MK tidak memperlebar tafsir KUHP berkaitan dengan ini. Karena apa? Berkaitan dengan ini itu tidak boleh. MK itu memutuskan secara norma boleh tidak boleh itu nggak bisa. Yang bisa bilang boleh tidak boleh ya undang-undang. Maka soal LGBT masukkanlah undang-undang. Rencana undang-undang itu bukan MK-nya, MK bukan bagian itu. Nah, itu yang makanya harus tabayun. In ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Kalau ada pembawa berita yang tidak jelas maka hendaklah diklarifikasi. Kenapa? Kalau diklarifikasi kita telah melukai harkat martabat saudara kita, telah melukai ya aset yang terpenting dia, yaitu kehormatannya. Nah, ini harus dijaga. Begitupun ya asetnya berkaitan dengan hartanya, kepemilikannya. Nah, ini juga harus dihargai. Makanya ada hukum potong tangan bagi yang nyuri, nyopet dan lain sebagainya. Bagaimana dengan korupsi? Nanti ada istilahnya potong tangan apa potong leher apa potong apa kan? Itu istiadatnya saja. Nah, jadi Islam itu menjaga 5 hal ini. Ini ada 5 hal ya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Gak bisa diubah lagi. Orang butuh agama, butuh spiritual. Untuk apa? Untuk pencerahan sekaligus panduan hidupnya. Orang butuh dijaga jiwanya. Supaya apa? Supaya selamat. Orang butuh dijaga akalnya. Supaya apa? Supaya waras. Kalau waras, dia gak gampang bertengkar. Dibutuh dijaga regenerasinya. Supaya apa? Supaya tidak punah. Dijaga harkat martabat serta bendanya. Supaya apa? Supaya seseorang tidak terjadi yang namanya makan hak satu dengan yang lain, yang ujungnya adalah permusuhan. Nah, itu harus dijaga. Illa bihaqil Islam, kecuali bihaqil Islam. Maksud bihaqil Islam ini kecuali ada aturan dalam Islam. Gimana? Seorang muslim kan harus dijaga jiwanya, juga dijaga harkat martabat serta harta bendanya. Ya kan? Tetapi ketika si muslim ini melakukan zina muhsan, dia udah beristri tapi melakukan perselingkuhan, zina, nah, otomatis menurut aturan Islam ya, yang semestinya dijaga jiwanya, karena untuk menegakkan aturan Islam dia harus dirajam. Nah, kan semestinya itu dia tidak diapa-apain dong karena sudah bersyahadat. Tetapi karena dia melakukan zina, maka menurut hukum Islam dia harus dirajam. Dia telah membunuh orang, maka karena dia muslim asli tidak diapa-apain. Tetapi karena dia telah membunuh, maka harus dihukum bunuh. Berarti illa bihaqil Islam. Nah, yang zina dihukum rajam atau jilid, yang bunuh dihukum bunuh juga. Padahal yang melakukannya adalah orang Islam. Karena dia telah melampaui hal itu semua, maka illa bihaqil Islam. Dia dijaga tangannya, tapi karena dia mencuri, ya tangannya dipotong. Nah, makanya illa bihaqil Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Nah, selain daripada hal-hal yang sifatnya kita bisa adili di pengadilan, karena ada pembuktian, ada sumpah, ada saksi, maka tegakkanlah hukum tersebut. Tetapi namanya hukum itu hanya sesuai yang dohir-dohir saja, nanti hakikatnya tetap akan mendapatkan hisab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap mendapatkan hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini akan terjadi semacam perbedaan pendapat. Apakah orang yang mencuri
kemudian dipotong tangan, ya potong tangan ini sudah menggugurkan dosanya. Artinya dosa curian itu bisa gugur hanya dengan potong tangan, ataukah potong tangan itu adalah opsional, di mana intinya yang penting adalah kapok. Intinya adalah dia tidak mencuri lagi. Intinya adalah harkat dan martabat serta harta orang tidak diambil. Jadi bisa diganti dengan yang lain selain potong tangan. Makanya ada istilah al-jabru waz-zajru. Al-jabru itu artinya tutup. Jadi orang mencuri itu berdosa. Ditutup pakai apa? Potong tangan. Berarti potong tangan itu al-jabru. Berarti kalau dipotong tangan di hadapan Allah akan ditanyain lagi nggak tentang dosa mencuri? Ya tidak. Gitu. Ataukah itu az-zajru, yaitu untuk hentakan supaya nggak nyolong lagi. Berarti kalau cuma untuk hentakan kan prinsipnya adalah tidak nyolong lagi dan harta orang lain aman. Maka az-zajru ini berpikir, oh berarti yang penting tidak mesti potong tangan, bisa jadi penjara, bisa jadi dicambuk, bisa jadi apa, opsional. Nah itu akan, tetapi nantinya itu tetap bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Nah ini hal-hal yang patut dicerna bersama, bahwa syahadat, sholat dan zakat itu satu kesatuan. Kemudian dia merupakan identitas sebagai seorang muslim, yang mana identitas ini punya implikasi terpeliharanya harkat, martabat serta jiwa seorang muslim, kecuali seorang muslim tersebut melakukan tindak-tindak pidana yang diharuskan untuk ditunaikan hukuman padanya. Nah, kalaupun nanti ada pengadilan dan sebagainya yang kurang atau salah, maka tetap Allah nanti akan pengadilan. Oh misalnya gara-gara saksi palsu orang ini dihukum, gitu ya. Gara-gara saksi palsu orang ini dihukum. Jangan khawatir. Nah, si hakim kalaupun salah memutuskan, dia pahalanya satu. Kalau benar dua. Idza stadal hakim fa akhta'a falahu ajrun wahidun wa idza asaba falahu ajran. Kalau hakim sudah memutuskan dan salah, maka pahalanya satu. Kalaupun benar, pahalanya dua, yaitu pahala berusaha dan pahala kebenarannya. Oleh karena itu, nanti pengadilan tetap Allah akan mengadilinya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Padahal hakim sudah memutuskan, padahal yang diputuskan ini salah misalnya, tetap Allah nanti akan meluruskan. Nah itu arti wa hisabuhum 'ala Allah. Makanya kadang orang itu luput dari pengadilan dunia, khusus tentang utang piutang, menunaikan gaji, menunaikan hak yang tidak sesuai, mengurangi timbangan, ya, mensunat ini sunat itu, motong ini motong itu, merasa selamat. Tetapi kalau hadis ini wa hisabum 'ala Allah, artinya enggak selamat. Tetap akan ada hitung-hitungannya nanti di akhirat. Makanya nanti di akhirat ada timbul apa yang disebut sebagai al-muflis. Al-muflis itu apa? Orang yang bangkrut, orang yang dia bawa sholatnya, dia bawa puasanya, dia bawa hajinya, dia bawa zakatnya, tetapi ketika dia mau masuk surga, ada orang datang, ya Allah, jangan masuk surga orang ini, belum selesai. Dulu gaji saya belum ditunaikan, dulu hak saya diambil sama dia, saya minta ganti rugi. Akhirnya amalannya dikasih, amalan seorang soleh tadi kepada yang bertemu, karena nggak ada uang di akhirat nanti. Nah, ada lagi yang protes, 1, 2, 3 protes banyak. Akhirnya kebaikannya itu dibagi sama mereka-mereka ini yang belum selesai haknya tadi. Nah, kebaikannya habis, tapi masih ada yang protes. Maka
Yang diberikan apa? Yang protes itu akan diambil kejelekannya, ditimpakan kepada orang tersebut. Maka tidak bangkrut. Dia sudah bawa kebaikan yang banyak, tetapi gara-gara dia memakan hak orang sana, orang sini, ya, iri, dengki dan lain sebagainya, fitnah sana fitnah sini, maka dia harus bertanggung jawab dan akhirnya tidak dia masuk surga tapi harus masuk neraka. Kenapa? Karena dia membawa banyak kejelekan yang harus diemban, dipikul olehnya sebab orang-orang protes tadi. Nah, ini yang disebut sebagai al-muflis, bangkrut. Kenapa? Karena ada mahkamah Allah yang disebut wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, ini jadi sangat mengerikan. Makanya wa hisabuhum 'ala Allah ini juga memiliki arti penting. Mungkin kita dongkol, hak kita dipotong misalnya, gaji kita dipotong, bonus kita dipotong, mungkin dongkol. Mau protes, takut atasan marah, nanti bisa berabe. Terus orang bilang, ya sudah deh, ikhlaskan saja. Enggak bisa ikhlaskan, Pak. Ikhlaskan itu begini, ikhlaskan itu Anda memiliki sesuatu, Anda kuasai sesuatu itu, dan atas keinginan Anda sendiri Anda berikan ke orang. Ya, tetapi kalau kejadian semacam itu, misalnya kehilangan, kecurian, atau apalagi gaji dipotong, itu bukan diikhlaskan. Kenapa? Karena bukan keinginan Anda untuk kehilangan itu, tetapi karena memang keadaan yang memaksa Anda harus kehilangan itu gitu. Maka yang benar adalah gimana? Alhamdulillah Allah memberikan saya investasi nanti di akhirat. Pasti nanti mereka-mereka itu yang menyebabkan hak saya hilang akan dipertemukan dengan saya di akhirat nanti. Kan lumayan, Pak. Nah, misalnya, dari dia mendapatkan kebaikan si orang tadi ke saya. Kan lumayan numpuk-numpuk gitu. Jadi jangan bersedih. Orang mukmin itu gak bersedih karena percaya akan keadilan Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Atau mungkin ya kalau pas kebagian kebaikan dia, kalau kebaikan dia habis gimana? Oh, alhamdulillah, kejelekan kita kasih ke dia. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kata wa hisabuhum 'ala Allah. Iman kita akan kiamat, iman kita akan hari akhir, iman kita akan hisab. Itu betul-betul adanya bahwa Allah Maha Adil. Allah pasti akan menghitung sedetil apapun hak-hak kita yang hilang, ataupun tangan kita yang mengambil hak orang lain, pasti akan terhitung. Gak ada yang namanya ikhlaskan. Ikhlaskan bukan begitu. Udah kecurian, ikhlaskan deh, gak bisa. Kecurian kok, ya kecurian ya kecurian saja. Nah, cuman untuk ngedemi nanti ya sudahlah, mungkin gak rezeki gitu. Tapi apakah itu selesai begitu saja? Tidak. Nanti Allah akan mempertemukan kita dengan orang yang nyolong tadi. Gimana nih hitung-hitungannya nih? Nah, pasti begitu. Makanya ada konsep muflis tadi di dalam Islam. Nah, ini yang sangat berat. Mendingan mumpung ada harta benda bisa dicari di dunia, selesaikanlah di dunia. Kalau di akhirat gak ada harta benda apa lagi? Amalannya, kalau amalan kita banyak, kalau sedikit, ya dosa mereka yang kita tanggung. Kalau dosa mereka kita tanggung, nah, makin lama lah kita di neraka. Memang nanti akan masuk surga karena kita bersyahadat. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita sudah bersyahadat pasti masuk surga. Tetapi ya lewat neraka dulu. Masalahnya kan berapa lama di neraka kan itu. Baru surga. Nah, ini adalah hal yang pokok di dalam hadis, yaitu menjaga kehormatan, kemuliaan sesama muslim. Jadi tidak gampang orang boleh membunuh, tidak gampang orang boleh menganiaya orang lain. Kenapa? Karena semua itu ada wa hisabuhum 'ala Allah. Hitung-hitungannya pasti di hadapan Allah itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Barangkali
Dari jamaah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, untuk kajian pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li asatidatina kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhama al-malaikati al-muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا البركة، اللهم ارزقنا المنفعة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Sebelumnya jam 4:04.